pagi teman Pro 2. Senang banget nih ya balik lagi bareng aku Selvi Gusnelia dalam program Earth Talk ya. Program yang selalu ngobrolin isu lingkungan dari sudut pandang yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman Pro 2, kalau misalnya kita bicara soal lingkungan ya dan kekayaan alam Sumatera, rasanya nggak pernah bisa lepas dari sosok sang penguasa hutan. Nah, yaitu harimau Sumatera. Keberadaannya bukan sekedar simbol kegagahan satwa, tapi sebagai tiang penyangga utama dari keseimbangan ekosistem hutan dan tempat pasokan air dan udara bersih kita bermula. Nah, tapi hari ini sang raja hutan sedang menghadapi ancaman terbesar nih dalam sejarahnya. Konflik dengan manusia, penyusutan lahan, hingga perburuan liar. Ini membuat posisinya kian terdesak di ujung tanduk ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung dengan sosok luar biasa yang mendedikasikan hidupnya di garda terdepan pertahanan satwa liar ini. Beliau adalah Kak Nando yang seorang praktisi dan aktivis konservasi hutan Sumatera. Kita akan mengulik nih realita kehidupan di lapangan, mitos dan fakta seputar harimau, hingga seberapa dekat kita dengan ancaman kepunahan mereka. Nah, langsung aja nih, kita sapa dulu Bang Nando yang sudah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi Bang Nando. Pagi Kak Selvi. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Takbir gitu ya. Semangat, oke. Benar ya panggilannya Bang Nando ya? Benar? Oke. Nah, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama ya, yang bikin aku penasaran dan mungkin banyak orang juga penasaran nih. Pernah nggak sih ketemu harimau secara langsung selama bertugas di lapangan nih, Bang? Bertemu langsung ya? Iya. Kalau bertemu langsung sebenarnya mungkin hampir semua praktisi tidak menginginkan hal itu ya, karena cukup berbahaya. Tapi biasanya kita di lapangan itu sering berjumpaan dengan tanda-tanda keberadaannya saja. Misal seperti auman, bekas tapak gitu ya. Kedengeran gitu ya. Kedengeran. Bahkan ketika kita melintas ya, kita pernah mendapatkan jejak yang dicap batu itu masih basah sekali gitu. Jadi itu pertanda bahwa mereka sangat dekat dengan kita gitu. Baru ngelewatin berarti ya? Iya, baru ngelewatin kita gitu. Oke. Nah, tadi aku sempat mention nih dengan LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat Sintas Indonesia. Ini boleh dijelasin sedikit nggak sih Bang Nando, Sintas ini apa? Ya, Sintas sendiri adalah sebuah lembaga non-profit atau lembaga swadaya masyarakat ya, yang bergerak di perlindungan satwa liar. Sintas sendiri sudah aktif melakukan kegiatan upaya konservasi satwa liar di Sumatera Barat itu semenjak 2018. Kebetulan kami salah satu staf lapangan pertama Yayasan Sintas gitu ya. Nah, Sintas sendiri dalam upaya perlindungan melakukan serangkaian kegiatan, baik berupa penelitian, misal kita melakukan survei gitu ya. Kalau kita di masyarakat sensus penduduk ya, kalau kita sensus satwa gitu. Sensus satwa, oke. Jadi selain survei kita juga melakukan upaya awareness juga atau edukasi pendidikan. Kemudian juga kita melakukan kolaborasi dengan masyarakat tentu dalam upaya perlindungan satwa, tidak hanya pemerintah dan LSM saja, tentu peran masyarakat juga sangat mendukung dalam upaya perlindungan satwa liar khususnya di Sumatera Barat gitu. Oke. Berarti memang Sintas Indonesia sendiri ini bergerak untuk dalam tanda kutip mensensus satwa gitu ya. Dan juga dalam upaya untuk bagaimana caranya mengurangi angka kepunahan dari satwa itu sendiri. Oke. Jadi dalam perjalanannya Sintas Indonesia ini, pernah nggak sih Bang Nando ataupun rekan-rekan itu punya pengalaman yang gak bisa dilupain nih ketika masuk ke hutan gitu? Setiap perjalanan adalah pengalaman yang cukup berkesan ya. Tapi kalau bisa diambil contoh, salah satunya adalah ketika kita melakukan kegiatan lapangan dalam bulan puasa lagi ya. Wow. Nah, jadi ini bayang tuh hausnya. Kita puasa, kemudian sempat satu waktu hampir masuk ke dalam hampir nyampe ke perkampungan gitu ya. Tapi mesti melewati satu sungai lagi.
Oke. Nah, dan kondisinya itu hampir waktu berbuka juga. Nah, itu hujan deras, kemudian air sudah mulai naik, kita udah di pertengahan sungai gitu ya. Kemudian ada satu momen harus naik lagi satu punggungan bukit yang memang udah nggak bisa dengan kaki lagi, tapi juga sudah dengan kedua tangan gitu ya. Oh iya. Di dalam hati sempat berpikir bahwa mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini baik untuk satwa ataupun habitatnya gitu ya, berjalan dengan sesuai dengan apa yang udah direncanakan gitu. Itu kalau untuk perjalanan. Tapi kalau misalkan ada juga kemarin teman-teman pengalamannya itulah kita sempat kehilangan local guide atau pemandu lokal kemarin. Jadi teman-teman cerita bahwa pada malam hari di camp teman-teman lagi masak, kemudian ada pemandu lokal kita itu izin buang air kecil gitu ya. Tapi nggak balik lagi. Lah, gimana nggak balik tuh? lagi, kemudian sampai besoknya siang hari gitu ya, dinyatakan oleh tim laporkan ke kami di Padang gitu ya, bahwa ada satu pemandu yang bisa dibilang hilang gitu ya. Kemudian kita koordinasi dengan dinas, kemudian dengan perangkat nagari untuk cari sama-sama, dan alhamdulillahnya ternyata si pemandu lokal ini pulang gitu. Pulang sendiri ya. Okay. Karena ada beberapa juga mungkin terkait juga dengan mitos juga gitu ya. Nah, masyarakat di sana percaya bahwa ketika mereka masuk ke hutan larangan itu mereka cenderung diganggu oleh hal-hal mistis gitu. Mereka percaya dengan tidak memasuki hutan itu mereka akan aman. Nah, ketika mereka sudah melewati batas, nah itulah sehingga mereka dirasuki atau merasa tidak nyaman dengan lokasi itu sehingga mereka pulang gitu. Oke. Nah, ini kan Sintas Indonesia sendiri itu sudah masuk ke beberapa hutan. Berarti itu ada salah satu hutan terlarang gitu ya? Ya. Nah, kira-kira apa nih mitos atau fakta yang berkembang di hutan terlarang itu? Banyak sekali sebenarnya mitos yang berkembang di masyarakat yang kami nilai sebenarnya itu adalah bentuk upaya konservasi juga sebenarnya, tapi melalui budaya gitu ya. Iya, betul. Misalkan contoh kita nggak boleh mencuci peralatan dapur di sungai langsung gitu. Iya, aku juga pernah dengar karena kayak gitu. Nanti akan ada harimau yang akan datang gitu. Atau misalkan kita mau masak nasi gitu ya, kemudian ngambil air itu langsung dengan periuknya gitu, itu nggak boleh di masyarakat kita. Atau misalkan kita bakar api unggun tapi kayunya dibalik lagi gitu, itu nggak boleh. Nah, itu banyak sekali ya. Iya, banyak sebenarnya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat kita yang sebenarnya kalau dihubungkan dengan ilmu pengetahuan itu cukup menarik juga. Misalkan kayak mencuci langsung di air sungai, itu kan sungainya, kemudian duduk di kayu api gitu, itu kan sebenarnya juga bisa mencelakakan diri kita sendiri gitu. Banyak sih sebenarnya mitos-mitos yang berkembang yang bisa kita komparasikan dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya mungkin nanti mitos tentang harimau gitu. Oke, berarti antara mitos dengan fakta itu bisa dikaitkan satu sama lain ya? Ya. Karena mungkin bisa jadi itu bentuk larangan tapi dalam bentuk legenda ataupun cerita-cerita yang berkembang di masyarakat gitu ya. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai satwa sendiri. Kalau di hutan Sumatera, mungkin kita akan cakupannya mungkin hutan Sumatera ya Bang Nando ya. Di hutan Sumatera sendiri, apa hewan-hewan yang saat ini sangat harus dilindungi? Ibaratnya kita tahu, wah ini sangat aware nih tentang jumlahnya dan ini berpotensi mengalami kepunahan. Kalau Sumatera secara umum ada 5 spesies kunci ya, atau payung spesies gitu. Yang pertama ada harimau, ada orangutan, gajah Sumatera, badak Sumatera, satu lagi saya lupa. Jadi ada 5 sebenarnya yang bisa, yang perlu yang maksudnya dalam perlindungan khusus gitu ya. Nah, namun di Sumatera Barat sendiri kita ada harimau Sumatera yang perlu kita lindungi karena berkaitan juga dengan kepercayaan masyarakat kita, yaitu harimau Sumatera itu dipanggil dengan inyek ya, betul. atau penjago kampung gitu ya. Nah, ini salah satu. Kemudian ada juga jenis burung yang jarang ditemui oleh masyarakat, mungkin
tidak banyak yang bisa menjumpai burung ini. Ada burung rangkong gading namanya. Kemudian ada juga burung tohtor Sumatera yang emang endemik Sumatera. Nah itu juga banyak kita jumpai selama melakukan survei di Sumatera Barat. Oke. Nah, bicara tentang harimau Sumatera nih, pasti Bang Nando pernah setidaknya mengetahui lah ada jejak-jejaknya ataupun cerita-cerita di masyarakat. Sebenarnya sifat dari harimau itu sendiri, apakah mereka memang menghindari manusia atau justru sebaliknya nih, Bang Nando? Pada prinsipnya semua satwa itu hampir menghindari ya. Satwa liar lagi, satwa buas itu menghindari keberadaan manusia. Dan khusus harimau itu ada dua sifat sebenarnya. Yang pertama itu elusif, emang cenderung menghindar gitu ya. Tidak ingin berjumpa dengan masyarakat. Bahkan mitosnya kita di masyarakat itu ketika kita bertemu dengan harimau tatapan gitu ya. Misalnya si harimaunya akan sial 7 turunan, kemudian si manusianya juga akan sial gitu. Itu berkembang di masyarakat. Kemudian ada sifatnya kriptif, itu bisa dapat bersembunyi ya. Kalau di Minangkabau itu kayak menyuruh di lalang salai. Nah itu sifat harimau gitu. Yang dijadikan apa namanya lagu gitu filsafat ya? Di masyarakat kita. Oke, berarti sebenarnya harimau ini memang menghindari gitu ya, menghindari manusia. Tapi apa yang membuat harimau itu kemudian melakukan perlawanan? Apakah mungkin dari kita perlu kan mengetahui bahwasanya harimau itu sebenarnya tidak ingin menyerang manusia, tapi mungkin ada perilaku dari manusia itu sendiri yang membuat harimau malah nyerang balik gitu. Kita kan pernah mendengar ada beberapa kasus harimau masuk perkampungan dan sebagainya. Itu apa sih penyebabnya, Bang Nando? Mungkin yang kakak Selvi bilang tadi itulah bentuk konflik yang konflik, atau sebenarnya kita udah mencoba mengganti kata konflik itu dengan interaksi negatif ya. Jadi interaksi negatif antara satwa liar dan masyarakat ini yang menimbulkan dampak baik sosial, ekonomi ataupun budaya ini memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kualitas habitat tentu, kemudian juga tumpang tindih jelajah satwa dengan manusia kan. Banyak juga masyarakat yang pergi berburu ke hutan untuk mengambil satwa gitu ya, atau melakukan jerat. Kemudian ada juga perilaku dari satwanya sendiri gitu. Kadang ada yang, kalau contoh kasus di Rau pada tahun 2021-an kalau nggak salah, itu harimaunya turun langsung ke nagari, lupa saya namanya, Panti Salat di daerah Rau itu, karena dia emang sakit gitu. Ada jadi juga mungkin minta sakit, pertolongan iya, ya? minta pertolongan dan akhirnya mati. Wah, kemudian sedih banget ya. Itu di Sontang Cubada namanya, di Pasaman. Kemudian ada juga yang emang harimau itu sedang mengasuh anaknya. Nah, cenderung pada saat ini mulai dari 1 tahun terakhir lah ya. Jadi interaksi negatif yang terjadi antara satwa dengan khususnya harimau dengan masyarakat kita itu adalah harimau-harimau yang masih muda atau baik masih dalam usia sapi dari induknya, ataupun baru lepas masa sapi untuk mencari areal teritori baru gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang Nando ya, seberapa besar cakupan wilayah habitat harimau sekarang yang masih tersisa? Karena kan kita tahu bahwasanya kepunahan itu terjadi karena misalnya kayak pembukaan lahan dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kalau bisa dipresentasikan, berapa kira-kira presentasi habitat harimau yang saat ini masih ada gitu? Kalau persentase habitat sebenarnya kalau di kita sendiri ada dibagi ke 3 tipe presentasi habitat ya. Pertama yang lanskap besar, itu ada di Leuser, Taman Nasional Gunung Leuser. Kemudian ada Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kemudian ada juga yang sedang, itu seperti Taman Nasional Berbak Sembilang, Taman Nasional Waikambas gitu ya. Atau ada juga yang kecil kayak kita di Sumatera Barat ini masuk ke dalam lanskap yang kecil, atau presentasi habitatnya kecil-kecil karena semuanya terfragmen. Mungkin Kak Selvi bisa lihat semua kawasan hutan yang ada di Sumatera Barat itu dikelilingi oleh pemukiman gitu. Sehingga
Direktur kita ya Pak Haryo Tabawi Bisono sempat bilang pada tahun 2018 lalu, ya mungkin saya kutip juga, tidak ada habitat yang ideal bagi harimau, populasi harimau di Sumatera Barat, sehingga potensi konflik itu akan besar terjadi gitu. Oke, akan besar terjadi gitu ya? Ya, akan sering terjadi gitu. Akan sering terjadi, oke. Nah, seberapa besar kesadaran masyarakat nih, Bang Nando, mengenai pentingnya menjaga habitat harimau? Bukan hanya harimau ya, tapi satwa-satwa lain di Sumatera Barat gitu. Kalau kesadaran sebenarnya masyarakat masih sadar ya terhadap kehadiran harimau. Bahkan ketika kejadian interaksi negatif itu kita temui masyarakat, masyarakat cenderung menilai dengan hadirnya harimau di ladang mereka jadi aman. Nah, ketika harimaunya pada akhirnya ditranslokasi oleh petugas gitu ya, masyarakat sering mengeluhkan harimaunya ladangnya itu udah banyak hama lagi kayak babi gitu ya. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu masih ada di masyarakat, tapi memang ada beberapa masyarakat juga yang menilai dengan kehadiran harimau di ladang mereka itu menjadi efek negatif karena mereka tidak bisa berladang. Kemudian ada ternak anjing yang dimangsa oleh harimau gitu ya. Jadi ada banyak perspektif sebenarnya di masyarakat kita yang perlu kita bangun dan kita diskusikan secara bersama gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai satwanya. Sekarang aku mau bahas lagi nih mengenai Sintas Indonesia. Apa sih tantangan yang dirasakan oleh penyintas satwa ini ketika berusaha untuk melindungi hutan dalam cara apapun begitu? Apa kira-kira tantangannya, Pak? Tantangan terbesar adalah masifnya pembukaan lahan ya. Karena ada 3 sebenarnya alasan kenapa kita harus melakukan upaya perlindungan harimau. Yang pertama, harimau Sumatera adalah satwa endemik Sumatera. Mungkin dulu di Indonesia ada 3 anak jenis harimau. Yang pertama di Bali, itu udah punah di tahun 40-an. Bahkan dia nggak merasakan Indonesia merdeka gitu ya. Ya, belum ya. Kemudian ada harimau Jawa yang sudah punah juga pada tahun 80-an. Wah, dan yang terakhir sekali. itu adalah ada harimau Sumatera. Itulah alasan kenapa kita perlu melakukan upaya perlindungan terhadap harimau Sumatera. Kemudian jika kita melindungi harimau Sumatera, tentu kita juga akan melindungi habitatnya gitu ya. Betul. Yang mana habitatnya ini adalah hutan. Hutan yang sehat ini adalah sebagai sumber air yang bersih bagi kita. Kemudian udara yang segar yang kita hirup hingga hari ini itu merupakan manfaat yang kita lindungi hutan. Kemudian yang ketiga adalah harimau inilah pemangsa puncak di rantai makanan. Jadi ketika harimau sudah tidak ada, tentu satwa-satwa yang menjadi hama bagi perladangan masyarakat itu akan makin banyak gitu. Makin masif juga ya. Oke. Nah, biasanya berapa lama nih durasi atau waktu yang dihabiskan oleh tim dalam sekali perjalanan patroli atau riset di dalam hutan? Umumnya yang Sintas Indonesia lakukan di Sumatera Barat, durasi kegiatan kita itu rentang 7 sampai 9 hari. 7 sampai 9 hari? Iya, di dalam hutan. Nah, tapi ada juga beberapa teman yang melakukan kegiatan seperti di Lauser gitu ya. Ada yang sampai 40 hari. 40 hari? Iya, itu sistemnya sistem suplai makanannya drop gitu ya. Nanti ada menuju lokasi tertentu untuk ngambil makanan masuk lagi gitu. Ada juga, tapi alhamdulillah kalau kita di Sumatera Barat 7 hingga 9 hari. 7 hingga 9 hari. Itu kalau boleh tahu timnya sendiri itu laki-laki semua atau ada perempuan nih, Bang Nando? Ada juga perempuan. Oh, wow. Kadang ada juga beberapa teman seperti dari Departemen Biologi UNAN, Departemen Biologi UNP ataupun Kehutanan Muhammadiyah juga ikut tergabung ke dalam volunteer dalam kegiatan kita, baik untuk kegiatan lapangan ataupun kegiatan yang sifatnya penyadartahuan. Oke.
Berarti dalam kegiatan itu sendiri butuh fisik yang kuat juga dong, Bang Nando. Iya, tentu. Iya, karena kita bakal manjat gitu ya kan, manjat tebing gitu kan, kayak hiking lah istilahnya Kayak ya. naik gunung sih. Oh, kayak naik gunung Iya. ya. Oke, berarti persiapannya emang. Iya, kita bawa bekal selama 1 minggu atau 9 hari itu. Oh, dalam tas itu. Dalam kerel itu. Kerel itu kita ya. nyebutnya sih kulkas ya. Oh, kulkas ya. Tapi satu pintu aja. Iya, cuma di atas ya, tutupnya doang ya. Tapi kayaknya aku nggak bisa ya, karena kayak berat banget gitu ya. Ternyata orang-orang yang kuat aja nih yang bisa ikutan kayaknya ya, Bang Nando ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nggak sih kalau misalnya ada volunteer dari masyarakat umum gitu yang aku pengen deh coba gitu, gimana? Bisa, ada juga. Kita ya? bahkan ya Sintas bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga berkolaborasi dengan masyarakat ya. Kita ada bentuk namanya tim patroli anak nagari. Nah, itu emang kita bentuknya itu di daerah-daerah rawan konflik atau rawan interaksi negatif ini yang jadi garda terdepan kita untuk upaya penanggulangan interaksi negatif. Mereka juga sering ikut dengan kegiatan kita. Oke. Dalam sekali kegiatan nih, kira-kira butuh berapa orang untuk terjun ke lapangan? Ini Bang Nando. Mungkin satu tim. Ya, satu tim. Satu tim biasanya kita 5-6 orang. Itu siapa aja? Apakah ada dari masyarakat lokal? Iya, atau gimana? Biasanya kita ada, kalau misalkan 5 orang satu tim itu 3 orang dari tim kita. Ya. Kemudian ada 2 orang dari masyarakat lokal. Bisa kita bawa masyarakat lokal sebagai pemandu, walaupun kita dibekali alat navigasi ya, kayak GPS atau pengetahuan navigasi darat, bahkan handphone pun sekarang bisa dijadikan alat navigasi gitu ya. Ya, betul. Tapi kita tetap membawa atau mengajak masyarakat lokal yang pertama itu tentu untuk pengamanan kamera gitu ya. Karena kita masang survei menggunakan kamera jebak atau kamera pengintai. Kemudian yang kedua sebagai penyambung lidah kita untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang kita kerjakan gitu. Apa yang ditemukan juga di hutan ya. Oke. Nah, apa nih persiapan untuk keselamatan dari tim sendiri nih, Bang Nando? Karena kan kita bisa jadi nih ketemu sama harimau gitu kan, atau satwa-satwa lain, atau babi hutan mungkin ya, yang mana mungkin kita nggak tahu nih gimana cara untuk survive dari hal itu. Bagaimana persiapan dari tim sendiri? Jika bertemu dengan satwa, yang pertama berdoa ya. Ya. Berdoa ya. Iya, itu paling penting ya, berdoa. Terus pasrah gitu ya. Ya udahlah, biarin aja lah gitu. Bukan. Iya, pertama tentu berdoa kepada Allah ya, kepada Tuhan. Kemudian di beberapa praktisi mengatakan bahwa ketika kita bertemu dengan satwa liar itu, apalagi harimau, terutama harimau, kita tidak boleh membelakangi. Kayak kita putar balik kemudian lari terbirit-birit gitu ya. Itu nggak boleh. Karena dia akan ngejar ya. Karena dia akan kalau harimau dia akan ngejar mangsa mencari leher ya. Ya. Itu nggak boleh, sehingga kita diwajibkan untuk mundur secara perlahan gitu. Oke. Kemudian melepaskan semua misalnya kayak kerel dan mengambil senjata tajam kita gitu. Itu sih trik-trik yang biasa kita dengar dari para pendahulu ataupun para praktisi lainnya gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih ketemu dari jauh gitu kan, kelihatan gitu, nggak sengaja nih, ketemu gimana tuh? Kalau harimau belum pernah, mudah-mudahan nggak pernah ya. Jangan ya. Jangan ya. Tapi kalau untuk satwa lain seperti kijang, rusa itu sering ketemu. Sering ya. Ya. Bahkan kemarin trip terakhir kita ketemu rusa, kita videoin. Paling jaraknya sekitar 20 meter. Oh, 20 meter. Ya. Oke. Mereka kalau misalnya lihat kita langsung menghindar apa lari gimana? Gitu ya. Kebetulan kemarin enggak ya? Dia mengamati dulu, bahkan kita sempat videokan. Baru dia pergi kabur. Mungkin dia kepo juga ya, siapa nih gitu, masuk siapa nih gitu. Nah, biasanya di kita tanda-tanda satwa yang tidak pernah ada intervensi atau perburuan itu, mereka tidak langsung lari. Tidak langsung lari. Misalkan kayak burung gitu ya. Kalau misalkan pernah ada atau pernah kena pikat burung gitu ya,
itu biasanya burungnya langsung kabur tuh. Atau ada burung kayak seperti rangkong gading tadi yang langka itu, ketika dia berbunyi kemudian kita balas gitu ya, dia akan membalas lagi. Tapi kalau misalkan dia udah pernah kena perburuan, dia akan kabur gitu. Begitupun juga dengan satwa mamalia lain kayak kijang, rusa gitu. Oke. Tapi sejauh atau sepanjang tim menemukan satwa-satwa itu, kebanyakan itu mereka nggak kabur ya? Nggak kabur. Berarti ya lumayan. Karena mungkin mereka juga mikir, oh nih mungkin penyelamat kami datang. Asik gitu ya. Ini adalah pelindung kami gitu ya. Kayak ada rasa gitu. Tapi nah ini menarik nih. Nanti akan aku bahas mengenai jiwa gitu ya. Karena pastinya mungkin hewan-hewan ini ada punya rasa feeling gitu. Ini bahaya atau enggak? Nah itu nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelum itu ya teman-teman Pro 2, kita break dulu sejenak, tetap stay tune aja pokoknya. Di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Sebagai orang Indonesia, kita sangat bangga memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Namun setiap menit luas hutan kita berkurang sebesar 5 kali lapangan sepak bola. Sebagai orang Indonesia, kita ikut menikmati manfaat hutan yang rimbun sebagai tempat penghidupan dan perlindungan. Namun, ada pihak-pihak yang membabat hutan untuk memperkaya diri sendiri tanpa ampun. Sebagai orang Indonesia, sudah semestinya kita bergerak, jaga hutan untuk masa depan. Jangan biarkan tinggal kenangan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Hidup ini memang indah. Indah apanya? Amat. Memang indah hidup ini. Wah. Ada kelainan teman ini. Oh, Johnny, dari mana kau? Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana? Dari masjid. John, Putu kemana Putu? Kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah. Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Pro 2 masih barengku tentunya dan juga Bang Nando di Earth Talk ya. Sesuai dengan tema kita, asa bersama menjaga harimau Sumatera bersama Sintas Indonesia ya. Dan siaran ini bisa kamu dengarkan di 94,8 Pro FM atau di YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sempat aku mention mengenai soul ya atau jiwa gitu. Nah, bagaimana hewan ini bisa tahu ketika tim dari Sintas Indonesia ini mungkin ini nggak bahaya dan akhirnya mereka kayak tidak langsung lari selain daripada mungkin ada trauma sebelumnya. Gimana tuh Bang Nando? Iya, kalau kami mungkin mikirnya kayak karena tidak ada interaksi antara satwa dengan manusia sebelumnya sehingga mereka jadi mencoba mengamati dulu kemudian apakah ini berbahaya bagi mereka atau tidak gitu ya. Karena insting satwa ini tentu ada ya. Khususnya untuk satwa-satwa mangsa yang kita jumpai itu seperti kijang, rusa tadi gitu ya.
Kemudian juga ada yang pernah kita jumpa itu ada beruang contohnya. Ketika dia lagi beranak itu kita pas lagi Lewat gitu di ya? tengah jalan gitu ya, dia ada di depan kita. Dia itu berbunyi dulu kayak mengeluarkan suara gitu, memberikan peringatan kepada kita bahwa kehadiran dia ada di situ gitu. Nah, yang berbahaya sebenarnya adalah satwa yang lagi beranak ini, baik itu harimau ataupun beruang gitu. Karena mereka kan lebih protektif ya Iya. terhadap anak-anak mereka. Jadi ketika kita mau lewat itu si beruang itu bersuara, mengeluarkan suara, sehingga kita coba cari jalan lain untuk supaya tidak mengganggu keberadaan dia dan anaknya gitu. Oke. Berarti kayak istilahnya pandai-pandai ya. Pandai-pandai. Kadangnya satwa itu juga instingnya kuat ya. Bahkan di Minangkabau sini kan kita juga ada tuh anekdot atau mitos-mitos yang kita dengar, misalkan ketika kita bertemu dengan harimau gitu ya, kita sebaiknya berarti ada berkabar buruk yang ada di kampung gitu, sehingga kita disarankan pulang. Itu juga kita temui. Kemudian juga ada ketika kita tersesat gitu ya, kita coba minta petunjuk ke harimau. Kan ada juga tuh masyarakat yang bilang gitu ya, kita tersesat, kemudian kita teriakin, ini ya anak kemenakan tasase, tak tolong tunjukkan jalan gitu ya. Kemudian nanti kedengaran tuh ada patan-patan ranting atau bekas-bekas tapak harimau yang nanti kan kita ikuti. Gitu juga ya. Iya. Berarti mitos kayak gitu masih berkembang ya? Masih berkembang dan kita tidak bisa tidak mempercaya itu gitu. Oke. Karena itu mungkin sebagai salah satu budaya dari masyarakat kita ya. Iya. Oke. Nah, untuk kolaborasi nih, pastinya ada dari masyarakat ya, seperti yang aku mention tadi sama Bang Nando, bahwasanya masyarakat kesadaran mereka akan satwa ini sudah boleh dikatakan oke. Nah, kira-kira ada nggak sih kolaborasi antara masyarakat dengan Sintas Indonesia sendiri? Ya, bentuk kolaborasi dengan masyarakat kita mulai itu semenjak tahun 2021 kalau tidak salah. Jadi karena intensitas interaksi negatif dengan satwa liar dengan manusia cukup tinggi di Sumatera Barat, kita telah bikin kajian, ada peta prediksi kejadian konflik atau interaksi negatif di Sumatera Barat, kita dapatkan hasilnya gitu ya. Kemudian kita data nagari yang memang interaksi negatifnya cukup tinggi. Nah, kemudian kita datangi nagarinya. Kebetulan waktu itu bersama BKSDA kita bentuk pertama kali itu adalah tim patroli anak nagari, namanya tim Pagari, yang berbasis sukarelawan. Jadi mereka lah yang menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan konflik ataupun perlindungan satwa di Sumatera Barat. Ketika terjadi interaksi negatif ini, mereka lah yang akan mencoba verifikasi, kemudian melaporkan kepada pihak berwenang ataupun BKSDA dalam hal ini, dan juga memberitahukan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati gitu. Jadi ada namanya program BKSDA Sumbar bersama mitra, salah satunya Yayasan Sintas. Yang kita bentuk pertama itu adalah tim patroli anak nagari. Pagari ini ya. Tim Pagari. Oke. Nah, sejauh ini apa kontribusi nyata dari Pagari, di mana Pagari mungkin berkolaborasi dengan BKSDA dan juga Sintas Indonesia? Banyak sekali kontribusi ya. Baik dampaknya kepada tim Pagari sendiri ataupun kepada upaya perlindungan harimau di Sumatera Barat atau satwa liar di Sumatera Barat. Bentuk kontribusinya itu yang pertama, mereka lah yang memverifikasi tahap awal untuk penanganan interaksi negatif di masyarakat, khusus di nagari mereka. Bahkan akhir-akhir ini tim Pagari, misalkan tim Pagari Baringin itu juga diberdayakan oleh BKSDA Sumbar untuk membantu penanganan konflik di nagari lain. Misalkan dalam satu kecamatan dengan mereka itu, mereka juga bantu untuk upaya mitigasi dan penanganan konflik di sana gitu. Oke. Kemudian selain ada mitigasi konflik, mereka juga melakukan patroli rutin setidaknya 1 kali dalam sebulan.
itu di wilayah nagari mereka gitu ya. Dalam patroli rutin ini mereka juga akan mengumpulkan tanda-tanda keberadaan satwa, kemudian melakukan pemasangan kamera pengintai untuk melakukan pendataan satwa gitu ya. Dan juga yang terakhir ada operasi sapu jerat. Jadi jerat-jerat yang dipasang oleh masyarakat di nagari mereka itu cuma mereka musnahkan semua gitu. Oke. Nah, tadi sempat dimention juga ya mengenai jerat gitu. Tapi kan sebelumnya kita tahu bahwasanya masyarakat tahu keberadaan harimau. Katakanlah harimau ini sebagai satwa utama yang kita bahas saat ini ya. Keberadaan harimau itu sudah ada dan masyarakat sudah tahu. Nah, kenapa populasi harimau itu kian hari kian menyusut? Padahal mungkin kesadaran masyarakat itu sudah ada, bahkan tadi sempat dibilang bahwasanya ada jerat gitu. Nah, sebenarnya oknum itu tujuannya untuk apa? Lakukan hal seperti itu. Mungkin kami mulai coba dengan ancaman dulu ya. Ancaman terhadap keberadaan harimau itu sebenarnya ada 3 yang bisa kita identifikasi ya. Pertama itu alih fungsi lahan, sehingga populasinya menurun gitu ya. Kemudian ada perburuan, dan juga ada interaksi negatif atau konflik. Ini merupakan salah satu ancaman bagi keberadaan harimau di Sumatera Barat. Nah, terkait perburuan sebenarnya banyak daerah di Sumatera Barat yang kita jumpai ketika kita masuk ke dalam lapangan gitu ya. Kan kita koordinasi dulu tuh dengan perangkat nagari gitu. Ngapain kan kalian ke sini? Kami mau survei harimau, Pak gitu ya. Oh, di sini ada pemburunya gitu ya. Nah, kayak gitu. Bahkan masyarakat bilang kayak gitu. Jadi beberapa daerah di Sumatera Barat juga ada yang menjadi tempat perburuan bagi untuk harimau ini untuk diperjualbelikan gitu. Diperjualbelikan ya. Waduh, itu yang bikin makanya kenapa harimau Sumatera itu semakin lama kian menyusut populasinya ya. Nah, jadi dari Sintas Indonesia sendiri ataupun Pagari gitu, yang mana bekerja sama juga dengan BKSDA, apa hal penting yang harus disadari oleh masyarakat? Bagaimana caranya supaya satwa ini tidak punah? Walaupun mungkin dalam tanda kutip mereka bisa menjadi ancaman begitu bagi masyarakat sendiri. Punah itu sangat dekat ya. Kepunahan harimau Sumatera itu dengan kita itu sangat dekat. Jika kita tidak melakukan sesuatu hari ini gitu. Jadi mungkin upaya perlindungan satwa liar khususnya harimau Sumatera di Sumatera Barat tidak akan berhasil kalau hanya satu instansi atau beberapa instansi saja yang melakukan upaya perlindungan. Tentu butuh dukungan semua pihak gitu ya, baik masyarakat yang tinggal yang hidup berdampingan dengan hutan gitu ya, kemudian ada masyarakat perkotaan dan juga ada akademisi. Jadi semuanya ikut terlibat, ikut punya andil dalam upaya perlindungan harimau dan habitatnya di Sumatera Barat, sehingga kepunahan itu bisa kita perlambat gitu. Oke. Berarti memang dari masyarakatnya sendiri juga harus sadar gitu ya, bahwasanya penting bagi kita untuk menjaga habitat dari harimau itu sendiri. Ya, terkhusus apalagi dengan konflik ya atau interaksi negatif. Per hari ini kita juga dapat laporan dari teman-teman KSDA bahwa pagi ini juga dijumpai ada tapak harimau di nagari di Agam gitu ya. Di Agam. Dekat dengan sini. Jadi itu adalah bentuk koeksisten ya, hidup berdampingan dengan satwa itu yang perlu kita dorong sebenarnya gitu. Jadi apalagi dengan kemunculan satwa seperti harimau di perkampungan atau di ladang, itu menjadi ancaman tidak hanya bagi harimaunya tapi juga bagi masyarakat. Masyarakat jadi takut untuk pergi ke ladang gitu ya. Mata pencahariannya terganggu, sehingga kita perlu mendorong upaya perlindungan itu tidak hanya dari pemerintah saja tapi juga dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan habitat ataupun satwa liar itu sendiri gitu. Oke. Nah, dari Sintas Indonesia sendiri, bagaimana tim Sintas Indonesia memandang ketika adanya harimau di lingkungan masyarakat kemudian ditangkap dan dibawa ke balai konservasi misalnya gitu. Apakah ini langkah yang tepat atau lebih baik memindahkan harimau itu ke daerah lain mungkin? Yang mana mungkin di daerah tersebut populasi harimaunya lumayan banyak.
dibanding tetap di daerah itu, karena mungkin bisa jadi mengancam kehidupan masyarakat di sana. Ya, sebenarnya untuk pengatasan interaksi negatif ini nggak ada solusi tunggal ya. Jadi memang ada beberapa tahapan sebenarnya yang dilakukan oleh petugas dan baik kita di lapangan. Yang pertama itu melakukan penghalauan dengan melakukan bunyi-bunyian, contohnya meriam gitu ya. Kemudian melakukan pemantauan dengan kamera jebak. Kita mesti lihat dulu nih individu mana yang sedang berinteraksi negatif dengan masyarakat kita gitu ya. Karena alhamdulillah sejak 2018 hingga sekarang kita udah ada setidaknya kita udah ada katalog untuk harimau di Sumatera Barat. Nah, itu kita bisa identifikasi tuh individu mana aja yang sedang berinteraksi negatif dengan kita, dengan masyarakat kita. Kemudian jika itu sudah jika kejadian konflik atau interaksi negatifnya sudah berlangsung sangat lama sehingga masyarakat sudah tidak bisa membendung lagi amarah mereka, sehingga petugas biasanya mengambil langkah itu untuk translokasi atau evakuasi. Evakuasi Nah, ya. emang itu salah satu-satunya lagi ketika ada harimau yang sudah hampir dekat dengan pintu rumah masyarakat, tentu itu statusnya sudah bahaya sekali bahaya ya. sekali. Jadi biasanya ada 3 status, Iya. biasanya ada siaga, waspada dan bahaya. Jadi tindakan petugas di lapangan itu udah ada scoringnya gitu. Berarti tergantung situasi dan kondisi gitu Iya. ya. Oke. Bicara soal tentang aksi nyata nih, kabarnya dalam waktu dekat ini akan ada momentum besar menyambut Global Tiger Day di Padang. Ini benar nggak sih Bang Nando? Ya. Oke, nih boleh dibagikan informasinya Kak, kegiatannya seperti apa aja nih sama teman-teman Pro 2? Nah, kita setiap tanggal 29 Juli itu kita memperingati Hari Harimau Sedunia gitu ya. Jadi untuk tahun ini kita ada serangkaian kegiatan yang mungkin bisa dibilang kita Tiger Week ya. Jadi 1 minggu itu kita ada beberapa kegiatan. Nah, pada tahun ini kita ada kegiatan tidak hanya di perkotaan yang sifatnya seremonial gitu ya, tapi juga ada yang di daerah. Itu kita melakukan edukasi atau penyadartahuan ke sekolah dasar yang ada di daerah-daerah rawan konflik. Pada hal ini kita lakukan di Kabupaten Agam, ada 2 sekolah di Nagari Tigo Balai dan Nagari Kotorantang. Oke. Karena baru-baru ini bahkan hari ini pun juga ada interaksi negatif masyarakat dengan satwa liar di sana. Iya. Sehingga perlu rasanya kita edukasi adik-adik sekolah dasar untuk bagaimana menyikapi konflik atau interaksi negatif ini. Kemudian juga ada sosialisasi kepada masyarakat, karena ketika terjadi interaksi negatif tentu ada informasi yang perlu kita temukan gitu ya. Misalkan dari masyarakat pasti ada informasi kayak tangkap aja lah harimau itu lagi gitu ya. Dari sisi KSDA nggak bisa ditangkap, atau ya informasi-informasi itu yang biasanya kita coba sharing kepada masyarakat. Dari sisi ilmu pengetahuannya harimau ini gimana gitu ya, kejadian konflik ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Kemudian dari sisi BKSDA dan sisi masyarakatnya itu kita coba elaborasi di dalam sosialisasi mitigasi konflik ini. Kemudian di tanggal 26 Juli nanti kita di Padang ada CFD, kita ada kampanye di CFD. Itu kolaborasi dengan beberapa mitra BKSDA. Tentu akan diarahkan oleh BKSDA Sumatera Barat. Kemudian ada Sintas, ada beberapa NGO lokal lain seperti COP dan ada WWF Indonesia juga. Kemudian ada juga dari teman-teman Keanekaragaman Hayati Sumatera, KHS Sumatera Biologi, Departemen Biologi UNP. Dan terakhir ada dari jejaring komunitas Forum Harimau kita, namanya Tiger Heart. Jadi kita di lembaga atau praktisi yang tergabung yang melakukan upaya perlindungan harimau di Sumatera itu terkumpul ke dalam sebuah forum namanya Forum Harimau Kita. Itu ada jejaring lokalnya yang dinamakan dengan Tiger Heart. Jadi ini biasanya ada masyarakat atau mahasiswa sih sebenarnya yang banyak. Jadi mereka lah yang akan membantu menyebarluaskan informasi tentang
perlindungan harimau Sumatera di Sumatera Barat khususnya. Oke. Nah, karena sekarang kan semuanya berbasis teknologi ya, Bang Nando ya. Menurut Bang Nando sendiri, seberapa efektif sih platform digital ini dimanfaatkan untuk kampanye perlindungan harimau Sumatera, dan apa yang bisa dilakukan generasi muda sekarang dalam mengampanyekan itu? Platform digital sangat ampuh sekali, apalagi dengan ada digitalisasi namanya sekarang di Indonesia. Betul. Ya. Bahkan dengan satu klik aja itu informasi bisa tersebar luas gitu. Nah, ini menjadi untuk upaya penyebarluasan informasi ini menjadi ujung tombak praktisi atau lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang perlu tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian bentuk atau upaya yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda contohnya itu bisa dengan melakukan setidaknya merepost informasi-informasi yang berkaitan dengan satwa liar. Bahkan kami cermati ketika terjadi bencana hidrologis kemarin itu kan awareness ke masyarakat tentang tentang habitat, tentang hutan gitu ya. Itu cukup tinggi. Bahkan kita lihat di Google Map itu ada titik koordinatnya itu ya. Sumber Galodo. Itu masyarakat yang bikin. Jadi dengan adanya informasi digital ini sangat membantu sekali dalam upaya perlindungan tidak hanya habitat tapi juga satwanya sendiri gitu. Oke. Selain dari membantu lewat media sosial nih, gimana sih cara anak-anak Gen Z ya atau generasi sekarang ini berkontribusi langsung atau terlibat langsung dalam meramaikan perayaan Global Tiger Day tersebut? Nah, untuk perayaan Global Tiger Day teman-teman Pro 2 bisa ikut nanti di acara CFD di hari Minggu tanggal 26 Juli nanti. Kita ada serangkaian kegiatan juga. Yang pertama ada senam, ada long march juga, kemudian ada lomba mewarnai untuk adik-adik. Kemudian ada juga face painting. Nah, nanti sangat menarik sebenarnya untuk teman-teman berdua ikuti ya. Jadi di areal itu rencana kita mau di pelataran kantor gubernur Sumatera Barat. Oh gitu, pasti bakal ramai sekali ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena Mas Selvi ikut nanti? Insya Allah. Aku pengen ikut sih, ya kan kayaknya seru banget ya. Selain daripada kita ikut kegiatannya, kita juga tahu nih bahwasanya penting dalam menjaga kelestarian alam ya, terutama untuk melindungi habitat dari satwa-satwa endemik gitu ya. Nah, apa target atau pesan utama yang ingin disampaikan melalui momentum Global Tiger Day tahun ini kepada masyarakat luas dari tim Sintas Indonesia? Tema Global Tiger Day 2026 ini adalah menghubungkan ruang, menyelamatkan kehidupan. Oke. Nah, jadi mungkin filosofisnya ini jika kita adaptasikan ke Sumatera Barat gitu ya. Karena peta-peta hutan atau habitat harimau di Sumatera Barat ini adalah terfragmentasi, sekelilingnya ada pemukiman, sehingga itu perlu kita hubungkan gitu ya, kayak semacam koridor atau konektivitas gitu. Jadi sehingga bisa jadi ladang masyarakat itu merupakan koridornya harimau untuk berpindah ke peta hutan yang lain gitu. Sehingga kita perlu mengkampanyekan itu, menghubungkan ruang dan menyelamatkan kehidupan. Betul. Sehingga apa yang kita cita-citakan, satwa lestari, masyarakat sejahtera itu dapat tercapai gitu. Bisa tercapai tujuannya ya. Oke, sebelum kita tutup sesi kita pada pagi hari ini nih, terakhir nih Kak, apa closing statement untuk teman-teman Pro 2 agar kita semua makin peduli nih untuk menjaga kelestarian hutan demi habitat harimau Sumatera? Untuk teman-teman Pro 2 paling nanti untuk perlindungan habitat atau harimau di Sumatera gitu ya, Sumatera Barat khususnya, kami berpesan kalau tidak sekarang kapan lagi gitu ya, kalau tidak kita siapa lagi gitu. Betul, jangan sampai nanti anak cucu kita malah melihat harimau yang udah diawetkan gitu ya.
Sedih banget gak sih kalau harus seperti itu? Oke, terima kasih Bang Nando ya. Terima kasih Kak Selvi. Oke, nah teman-teman Pro 2, luar biasa sekali ya obrolan kita pada pagi hari ini. Dari ceritanya Bang Nando sendiri ya, perwakilan dari tim Sintas Indonesia, kita disadarkan bahwa menjaga kelestarian harimau Sumatera bukan sekedar tugas para aktivis atau petugas kehutanan saja. Kehidupan mereka di dalam hutan adalah cerminan dari kesehatan bumi yang kita pijak saat ini. Konflik yang terjadi mengajarkan kita untuk mencari jalan tengah yang harmonis dan demi menjaga ruang hidup bersama. Jangan sampai kekhawatiran kita menjadi kenyataan di masa depan. Generasi masa depan hanya bisa melihat kegagahan harimau Sumatera lewat lembar buku sejarah saja atau etalase museum jika habitatnya dirusak. Langkah kecil kita dimulai dari membangun kepedulian, mendukung edukasi, dan ikut menyuarakan kampanye penyelamatan satwa ini, termasuk meramaikan perayaan Global Tiger Day di Kota Padang yang sudah diinfokan tadi ya. Terima kasih banyak Bang Nando ya atas insight barunya mengenai pentingnya bagi kita untuk menjaga habitat, untuk bagaimana kita menjaga satwa yang ada di Sumatera khususnya Barat, ya. Ya, benar-benar sekali. Nah, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu yang sangat berharga di Earth Talk hari ini. Tetap semangat dan salam lestari untuk seluruh tim di lapangan. Dan buat teman-teman Pro 2 yang setia mendengarkan dari awal tadi, yuk kita jaga terus kepedulian kita terhadap alam sekitar. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Nando tadi bermanfaat dan memberikan insight baru untuk kita. Dan aku Selvi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Earth Talk berikutnya. Dadah.